Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasi pada pagi hari ini yang berjudul Konsep Etika Kebersihan dalam Hadis Nabi dan Relevansinya Terhadap Kesehatan Masyarakat Modern. Hadis pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Qaisu an Abi Hashimin an Zana an Salmana qala qara'tu fi Taurati anna barakatat ta'ami al-wudu'u qablahu fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala barakatut ta'ami al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami Qais dari Abu Hashim dari Zazan dari Salman. Ia berkata, aku membaca di dalam Taurat bahwa berkah makanan itu adalah wudhu sebelum makan. Lalu aku sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, berkah makanan itu adalah wudhu sebelum makan dan wudhu sesudahnya. Syarah hadis. Dalam Aunul Ma'bud, Syekh Al-Azim Abadi menjelaskan bahwa hadis berkah makanan adalah berwuduk sebelum dan sesudahnya bukan bermakna wuduk syar'i seperti untuk sholat, melainkan bermakna membasuh tangan dan sebagian ulama juga menambahkan membersihkan mulut jika diperlukan. Penafsiran ini sesuai dengan konteks makanan dan adab kebersihan. Menurut beliau, yang dimaksud berkah makanan adalah bertambahnya kebaikan, kesehatan, kenyamanan, serta hilangnya mudarat ketika seseorang menjaga kebersihan diri sebelum dan sesudah makan. Mencuci tangan sebelum makan berfungsi menghilangkan kotoran atau najis yang mungkin menempel, sehingga makanan menjadi lebih bersih dan aman. Sedangkan mencuci tangan setelah makan menghilangkan sisa lemak, bau, dan kotoran yang tertinggal di tangan. Syekh Al-Azim Abadi juga menjelaskan bahwa riwayat ini menunjukkan pentingnya adab kebersihan dalam Islam dan bahwa menjaga kebersihan termasuk bagian dari penyempurnaan nikmat makanan. Beliau menegaskan bahwa meskipun hadis ini memiliki kelemahan pada sanad, namun maknanya tetap diterima dalam bab adab, karena kebersihan sebelum dan sesudah makan didukung oleh banyak prinsip syarat syariat lainnya. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan, kesucian, dan etika makan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah. Kemudian fikul hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan merupakan adab yang dianjurkan dalam Islam, bukan kewajiban. Para ulama memahami bahwa perintah Bentar, dalam makalahnya mana ini? Makalahnya mana? lagi. Coba dikirimkan ke WA pribadi aja ya, ke Ustaz. Kok usah langsung. Belum. Silakan dilanjutkan. Yang kedua, anjuran mencuci tangan sebelum makan bertujuan menjaga kebersihan dan mencegah penyakit, terutama karena pada masa Nabi banyak aktivitas yang dilakukan dengan tangan tanpa alat makan. Prinsip ini tetap relevan hingga kini. Tangan adalah bagian tubuh yang paling sering menyentuh berbagai benda, sehingga menjadi media utama penyebaran bakteri dan virus. Hadis ini menunjukkan perhatian Islam terhadap pencegahan penyakit sebelum terjadi. Yang ketiga, mencuci tangan setelah makan dianjurkan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dan bau yang dapat mengundang kuman, serangga, dan menyebabkan ketidaknyamanan. Sebagaimana dijelaskan dalam syarah-syarah hadis ini. Ini juga menunjukkan bahwa Islam memperhatikan aspek kebersihan sosial bukan hanya kesehatan personal.
4 hadis ini menjadi dalil bahwa Islam sangat menekankan kebersihan sebagai bagian dari iman dan memandang kebersihan tubuh sebagai bagian dari penyempurnaan akhlak makan. Meskipun perbuatan ini terkait dengan urusan duniawi, ia tetap dipandang bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mengikuti sunnah Nabi dan menjaga kesehatan. Kelima, para ulama juga mengambil kaidah bahwa segala hal yang berkaitan dengan pencegahan mudarat adalah dianjurkan dalam syariat, termasuk menjaga kebersihan sebelum dan sesudah makan. Ini sejalan dengan kaidah fikih Darul Mafasid Muqaddam ala Zalbil Musalih. Mencuci tangan jelas mencegah mudarat berupa penyakit sehingga dihukumi sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan keselarasan antara sunnah Nabi dan penemuan sains modern, di mana penelitian kontemporer membuktikan bahwa mencuci tangan dengan air lebih baik lagi dengan sabun secara signifikan menurunkan resiko infeksi, penyebaran penyakit, dan penyebaran kuman. Keselarasan ini memperkuat keyakinan bahwa ajaran Nabi tidak hanya bernilai spiritual tetapi juga ilmiah. Kemudian selanjutnya hubungan hadis dengan sains. Hadis tentang anjuran mencuci tangan sebelum dan sesudah makan menunjukkan bahwa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat selaras dengan prinsip kesehatan preventif yang dibuktikan oleh penelitian modern. Dalam dunia medis, tangan merupakan media utama penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit. Center for Disease Control and Prevention menyatakan bahwa lebih dari 80% penyakit infeksi ditularkan melalui tangan yang terkontaminasi, terutama penyakit sistem pencernaan dan pernapasan. Karena itu, mencuci tangan sebelum makan secara ilmiah dapat mengurangi secara signifikan risiko infeksi seperti diare, keracunan makanan, kolera, tifus, dan penyakit saluran cerna lainnya. Hal ini membuktikan bahwa perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat preventif dan mendahului temuan medis modern. Sains juga menemukan bahwa mencuci tangan setelah makan memiliki manfaat besar, terutama dalam menjaga kebersihan kulit dan mencegah pertumbuhan bakteri dari sisa makanan yang menempel di tangan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health menjelaskan bahwa tangan yang tidak dibersihkan setelah makan berpotensi meningkatkan pertumbuhan bakteri hingga 30%, terutama bakteri penyebab infeksi kulit dan penyakit saluran pencernaan. Selain itu, mencuci tangan setelah makan mencegah penyebaran bakteri ke permukaan lain seperti gagang pintu, pakaian, dan wajah. Fakta sains ini membuktikan bahwa kebiasaan yang dianjurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya bagian dari adab makan, tetapi juga merupakan tindakan kesehatan yang sangat efektif. Dengan demikian, sunnah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan bukan hanya bernilai ibadah, tetapi juga merupakan tindakan higienis yang menjadi standar kesehatan global. Ini menunjukkan bahwa ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat universal, relevan sepanjang masa, dan sesuai dengan prinsip ilmiah modern mengenai pencegahan penyakit. Kemudian selanjutnya yang akan dibacakan oleh Saudari Anggri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin haddatsana Isma'il bin Ja'farin anil Ala ibni Abdurrahmani an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inani qalu wa man la'inani ya Rasulullah qala alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw zillihim, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far dari Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah dua hal penyebab laknat.
sahabat bertanya, apa dua penyebab laknat itu, hai Rasulullah? Rasul menjawab, seseorang yang buang hajat di jalan atau tempat berteduh. Syarah hadisnya. Hadis ittaqulla inani menjelaskan larangan keras melakukan dua perbuatan yang menyebabkan manusia melaknat pelakunya. Dalam Syarah Ainul Ma'bud menjelaskan bahwasanya lafaz yatakhalla secara jelas bermakna buang hajat, yaitu melakukan pembuangan kotoran yang mencakup buang air besar maupun buang air kecil. Hal ini karena dalam bahasa Arab klasik kata takholli digunakan untuk seluruh jenis pembuangan najis, bukan salah satunya. Beliau juga menjelaskan bahwa orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat mereka berteduh berarti telah melakukan perbuatan yang secara langsung menyakiti dan mengganggu kenyamanan serta kebersihan masyarakat, sehingga wajar jika orang-orang akan melaknat perbuatannya. Dalam Badal al-Majhul, Khalid Ahmad Sahanpuri juga memberikan penjelasan serupa. Beliau menegaskan bahwa larangan ini termasuk dalam bab adab yang menjaga hak-hak manusia. Menurut beliau, tindakan buang hajat di jalan umum atau tempat berteduh bukan hanya perbuatan tidak beradab, tapi juga termasuk bentuk menyakiti manusia yang dilarang oleh syariat. Najis yang ditinggalkan di ruang publik bisa menyebabkan gangguan bau, ketidaknyamanan, dan bahkan penyakit, sehingga syariat melarang keras perbuatan tersebut. Para ulama juga sepakat bahwa makna buang hajat dalam hadis ini bersifat umum, meliputi buang air besar dan buang air kecil, karena keduanya sama-sama najis dan sama-sama menimbulkan gangguan bagi masyarakat. Fiqhul hadisnya. Yang pertama, haram hukumnya buang hajat di jalan umum dan tempat orang berteduh. Para ulama sepakat bahwa melakukan perbuatan najis ini tepat di tempat yang dilewati atau digunakan manusia adalah perbuatan haram karena termasuk menyakiti manusia. Yang kedua, larangan ini mencakup seluruh jenis najis, baik buang air besar maupun buang air kecil. Yang ketiga, ruang publik memiliki hak yang harus dijaga. Hadis ini menegaskan bahwa jalan umum, trotoar, dan tempat terteduh adalah bagian dari hak umum yang tidak boleh diganggu atau dicemari. Selanjutnya, menjaga kebersihan adalah bagian dari akhlak dan ibadah. Selanjutnya, larangan ini menunjukkan perhatian Islam terhadap kesehatan masyarakat. Najis yang ditinggalkan di ruang publik beresiko menyebarkan penyakit, menjadi sumber bau, dan menyebabkan lingkungan tidak sehat. Selanjutnya, perbuatan yang menyebabkan orang melaknat adalah dosa. Nabi menyebut dua perbuatan ini sebagai al-la'inani. Artinya pelakunya layak dicela manusia, pelakunya melakukan dosa karena menyakiti manusia. Yang ketujuh, hadis ini menjadi dasar fikih untuk larangan mengganggu ruang publik secara umum. Yang kedelapan, larangan ini menunjukkan kemuliaan adab sosial dalam Islam. Hadis ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga etika bermasyarakat, penghormatan terhadap hak orang lain, dan keteraturan sosial. Hubungan hadis dan sains. Hadis yang melarang seseorang buang hajat di jalan atau tempat berteduh orang secara langsung menegaskan norma kebersihan dan perlindungan terhadap hak publik. Sains kesehatan masyarakat modern menunjukkan alasan ilmiahnya dikarenakan pembuangan tinja di ruang publik menekankan kontaminasi lingkungan dan menumbuhkan jalur transmisi fecal oral yang menyebabkan diare, infeksi cacing usus, trasoma, dan ikut berkontribusi pada masalah gizi atau sunting. Sehingga larangan agama itu sejalan dengan upaya pencegahan penyakit dan perlindungan kesehatan masyarakat. Singkatnya, manfaat ilmiah dari menghindari buang hajat di tempat umum ialah yang pertama, mengurangi paparan langsung dan tidak langsung terhadap patogen fecal atau bakteri, virus, protozoa, dan telur cacing. Yang kedua, mengurangi resiko diare akut dan penyakit yang menurunkan status gizi anak. Selanjutnya, yang ketiga, mengurangi faktor atau perantara yang menyebabkan penyakit. Dari beberapa literatur modern dapat disimpulkan efek program sanitasi pada hasil kesehatan kadang bervariasi.
Ini menunjukkan bahwa kebijakan harus terpadu penyediaan fasilitas perilaku, kebersihan tangan, dan manajemen lingkungan. Terdapat beberapa bukti ilmiah di antaranya. Yang pertama, oven defecation dan penyakit meta-analisis dan revisi sistematis menunjukkan hubungan antara praktik pembuangan tinja yang tidak aman dan peningkatan penyakit menular serta masalah gizi pada anak. Yang kedua, intervensi sanitasi dan dampak kesehatan beberapa program besar. Contohnya, program sanitasi pedesaan di Odisha, India. Hasil menunjukkan ada berbagai perbaikan pada beberapa outcome, tapi efeknya kompleks dan bergantung implementasi dan penggunaannya. Selanjutnya, yang ketiga, pembuangan tinja anak. Child Face Disposal, studi nasional di Indonesia menunjukkan bahwa pembuangan tinja anak yang tidak aman berhubungan kuat dengan peningkatan kejadian diare pada anak. Ini menegaskan bahwa bukan hanya fasilitas yang penting, tapi juga perilaku pembuangan tinja anak. Yang keempat, kontaminasi lingkungan, jalur transmisi fecal oral. Kajian sistematis terhadap indikator kontaminasi air, tangan, permukaan, tanah, mainan menunjukkan bahwa sanitasi dapat menurunkan beberapa indikator, yakni pengamatan tinja, lalat, namun tidak selalu terlihat penurunan konsisten di semua jalur. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu. Yang kelima, integrasi nilai agama dan lingkungan literatur kontemporer tentang perspektif Islam dan kesehatan serta lingkungan menegaskan bahwa nilai-nilai kebersihan dalam Al-Quran dan hadis sejalan dengan prinsip pencegahan kesehatan publik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Dipersilahkan jika teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang jelas, dipersilahkan. Silakan yang lain untuk ditanggapi. Izin bertanya, pemakalah. Ya, silakan. Siapa ini? Puspa Ustaz. Puspasari. Iya, Ya, Kak. silakan. Sekarang itu kan udah di zaman sekarang udah ada alat makan gitu kan. Terus kayak sendok. Jadi apakah masih perlu untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan? Dan apakah makan yang tidak langsung menggunakan tangan gitu karena pakai sendok bisa mengurangi keberkahan makan tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus. Silakan yang lain. Silakan. Ada?
Yang lain? Baik, kita absen dulu ya. Ainil ada? Hadir Ustaz. Ali? Hadir Ustaz. Amalia? Amalia Nur tak ada? Andre? Hadir Pak. Anggri Pemengala ya? Fadil? Hadir Ustaz. Tordi? Hadir Ustaz. Fikri? Hadir Ustaz. Gizan? Hadir Ustaz. Harun Yahya? Hadir Ustaz. Irwanda? Hadir Ustaz. Kopipa? Hadir Ustaz. Fahmi Haki? Hadir Ustaz. Alpin Fajri? Tak ada Alpin? Tak ada ya? Tido Stompol? Hadir Ustaz. Musripa? Hadir Ustaz. Nisa Aldapina? Ada Nisa? Tak ada ya? Puspasari ada? Rivaldo? Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Hadir Ustaz. Ada Ustaz. Siapa yang hadir ini? Nisa. Bisa Ustaz. Rizky? Hadir Ustaz. Ada ya? Wahyu? Hadir Ustaz. Yuni? Hadir Ustaz. Zakia? Hadir Ustaz. Zulfi Andri. Hadir Ustaz. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan. Kalau belum silakan dijawab dulu. Makalah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari saudari Puspa. Yang pemakalah tahu, secara ilmiah memang penggunaan alat makanan seperti sendok atau garpu itu bisa mengurangi resiko perpindahan bakteri dari tangan ke makanan. Tapi alat makanan ini nggak bisa menggantikan fungsi mencuci tangan karena tangan tetap jadi media utama perpindahan bakteri. Jadi untuk protokol kebersihan paling aman menurut sains itu tetap mencuci tangan sebelum makan, baik saat makan menggunakan tangan langsung ataupun pakai alat makan lainnya. Kalau untuk keberkahan makan tanpa pakai tangan itu menghilangkan keberkahan atau tidak, menurut pemakalah, makan kalau tidak pakai tangan itu enggak menghilangkan keberkahan selama tetap mengikuti adab kayak membaca bismillah, tangan kanan, dan bersyukur. Sekian dari pemakalah. Gimana? Gimana penanya? Jadi, adakah
jurnal yang menyebutkan tentang itu? Makalah? Ada? Ada apa tak ada? Hmm? Ada Ustaz. Coba tunjukkan. Jurnal apa? Ini Ustaz jurnal International Journal of Environmental Research and Public Health Ustaz. Hand Coba ulang lagi. jenis Apa isinya? Apa temuannya dari jurnal ini? Coba ulang lagi. Naik ke atas. Nah, apa isinya ini? Yang ini Ustaz, bahwa tangan yang tidak dibersihkan setelah makan berpotensi meningkatkan pertumbuhan bakteri hingga 30%, terutama bakteri penyakit infeksi kulit dan penyebaran saluran pencernaan. Nah, apa hubungan dengan orang yang makan pakai sendok? Apakah orang yang pakai sendok itu akan lebih higienis atau gimana? Sementara dalam hadis menyebutkan keberkahannya tadi terletak pada al-wudu qabla ta'am wa ba'da, kan begitu ya? Jadi apakah menghilangkan keberkahan kah? Orang yang makan dengan pakai sendok itu. menurut pemakalah tidak Ustaz. Kenapa? Apa alasannya? Menurut pemakalah Ustaz, selama tetap mengikuti adab Islam dan anjuran Islam kayak baca bismillah sebelum makan, terus pakai tangan kanan, nah itu tidak menghilangkan keberkahan dari makanan Ustaz. Nah, sekarang begini. Apa maksud keberkahan yang disebut dalam hadis itu? Atau keberkahan itu apa dulu? Apa pengertian berkah? Mana? Apa maksud daripada berkah itu apa? Berkah itu Ustaz bisa sesuatu yang sedikit tapi manfaatnya besar gitu Ustaz. Sesuatu yang ada manfaatnya gitu Ustaz. Sesuatu yang ada manfaatnya. Sekarang manfaat dari mencuci tangan sebelum makan dan sesudah itu apa? Apakah hanya itu sebatas kebersihan saja? Atau ada bentuk keberkahan yang ghairu ta'aqqul, tak bisa kita jangkau menurut nalar kita?
Karena berkah itu kan banyak disebutkan dalam hadis Nabi. Salah satu bentuk keberkahan yang tergambar dari sirah sahabat. Ketika seorang sahabat, saat dia muda, dia membawakan air wuduknya Nabi. Ini kan sudah pernah saya ceritakan. Lalu setelah Nabi berwuduk, Nabi minta apa imbalan yang dia minta. Tapi pemuda tadi tidak meminta apa-apa. Sampai diulang 3 kali. Kemudian yang ketiganya, dia hanya minta didoakan oleh Nabi. Maka Rasulullah mendoakan pemuda tadi, semoga Allah berikan keberkahan. Itu saja. Nah, apa yang terjadi? Pemuda itu dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai berumur 90 tahun dalam keadaan sehat, tidak pikun, tidak bongkok, dan tidak sakit. Lalu ada yang bertanya saat masa tuanya, apa rahasianya dia bisa seperti itu? Dia ceritakanlah. Intinya, kalau bukan karena doa Rasulullah mendoakan beliau agar Allah memberikan keberkahan, mungkin tidak seperti itu. Berarti itu adalah keberkahan, umur panjang, sehat, pikiran masih kuat, tidak pikun, tidak sakit-sakitan, fisiknya tidak bongkok. Itu kan berkah. Hanya karena membawa air wuduknya Nabi. Itu bentuk keberkahan. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Apakah keberkahan seperti mencuci tangan itu hanya sebatas kebersihan terhindar dari penyakit atau ada bentuk keberkahan yang lain? Ini harus dipadukan pemahaman para ulama dengan temuan-temuan sains tadi. Nah, sekarang dudukkan dulu apa makna keberkahan keberkahan itu dan keberkahan seperti apa yang dimaksud dalam hadis ini. Nah, kalau seandainya begini, kalau kita mencuci tangan, tangan jadi bersih, itu memang sudah targetnya begitu. Belum bisa dikatakan berkah. Nah, kan begitu, tangan bersih. Tapi kalau seandainya dengan mencuci tangan itu, tangan jadi bersih, kemudian punya manfaat-manfaat yang panjang setelah itu. Bukannya sekedar kebersihan, tapi tangannya umpamanya jadi indah, tangannya jadi kuat. Itu bentuk keberkahan. Padahal sasaran daripada membersihkan tangan hanya sekedar bersih. Tapi ternyata dengan membersihkan tangan itu, tangannya jadi kuat, kulitnya jadi sehat. Nah, bukan hanya sekedar bersih, itu namanya keberkahan. Nah, sekarang keberkahan apa saja dimaksud dalam hadis ini? Apakah sekedar bersih saja atau ada tambahan kelebihan yang lain? Nah, lihat dulu bagaimana pandangan para ulama tentang makna berkah dalam hadis ini. Lalu bagaimana pandangan sains? Nah, itu yang harus dicari. Nah, sekarang pertanyaannya, apa maksud berkah dalam hadis ini menurut para ulama? Kewakalan? Gimana? Coba ditelusuri kembali. Bagaimana pandangan para ulama tentang makna berkah dalam hadis ini? Nah, baru nanti kita hubungkan dengan sains. Itu ada pada halaman berapa itu? Pada footnote yang nomor 6. Coba pemakalah jelaskan seperti apa keberkahan ini. Nah, naik ke atas lagi. Nah, ini kan ada ini yang antum buat. Nah, menurut beliau, nah, adalah keberkahan makan itu adalah bertambahnya kebaikan. Nah, kebaikan seperti apa? Bertambahnya kesehatan, bertambahnya kenyamanan, hilangnya mudarat ketika seseorang menjaga kebersihan diri sebelum dan sesudah makan. Nah,
Padahal dalam ukuran kita, kalau kita mencuci tangan, apa yang terjadi? Tangan kita bersih. Tapi ternyata dengan melaksanakan sunnah Nabi ini, ada keberkahan yang lain lebih daripada sekedar bersih. Nah, apa itu? Ada kebaikan. Apa maksud kebaikan? Ini yang perlu dicari. Bisa jadi kebaikan di sini mungkin dalam makna secara zahir, ataupun secara batin. Apa maksudnya? Nah, dengan mengamalkan ini, orang yang berniat mengamalkan sunnah Nabi, berarti dia mendapatkan kebaikan. Ada tambahan pahala. Itu namanya kebaikan. Itu juga bagian daripada keberkahan. Kemudian kesehatan. Dengan membasuh tangan tadi, dia selalu terjaga kesehatannya. Terhindar dari bakteri-bakteri yang bisa mendatangkan penyakit. Virus-virus yang bisa mendatangkan penyakit. Itu keberkahan. Nah, kenyamanan. Tentu yang namanya nyaman itu sangat terkait dengan kondisi batin seseorang. Nah, keadaan nyaman itu menjadikan seseorang itu menjadi tenang. Nah, tidak ada beban di dalam hatinya ataupun di pikiran, tidak ada beban. Itu namanya nyaman. Nah, kemudian hilangnya mudarat. Nah, mudarat apa yang dimaksud? Itu harus dijelaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan keberkahan menurut ulama ini. Menurut siapa ini? Ini Syekh Al-Azim Al-Abadi, penulis kitab Aunul Ma'bud yang merupakan kitab syarah dari Sunan At-Tirmizi. Nah, sekarang coba telusuri lebih lanjut. Seperti apa temuan sains? Coba dijelaskan. Ada dalam makalah yang menunjukkan temuan sains seperti apa? Nah, gimana? Bisa dijelaskan lagi? Ini Ustaz, dalam dunia medis, tangan merupakan media utama penyebab mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri, virus, dan parasit itu Ustaz. Terus? Terus? Apa hubungannya? Lanjutkan lagi. 80% penyakit infeksi ditularkan dari tangan yang terkontaminasi, terutama penyakit sistem pencernaan dan pernapasan, Ustaz. Karena mencuci tangan sebelum makan secara ilmiah dapat mengurangi secara signifikan resiko infeksi, Ustaz. Terus? Ini baru satu sisi. Ini masih sekitar penjelasan kebersihannya saja. Ada nggak sisi yang lain? Ini ada Ustaz, bahwasannya mencuci tangan setelah makan memiliki manfaat besar terutama dalam menjaga kebersihan kulit dan mencegah pertumbuhan bakteri dari sisa makanan yang menempel di tangan, Ustaz. Yang lain? Itu baru satu keberkahan yang kita peroleh dari jurnal. Kalau seandainya bisa mengumpulkan 10 jurnal dengan hasil yang berbeda, mungkin kita bisa menemukan ada 10 poin pula keberkahan dari melakukan sunnah Nabi mencuci tangan sebelum sesudah itu. Ini kan baru satu jurnal ya. Ada jurnal yang lain yang menemukan manfaat yang berbeda dengan yang dikemukakan oleh jurnal yang ini. Ada? Kalau untuk yang masalah mencuci tangan ini, kami cuma dapat satu jurnal, Ustaz. Nah, ini. Baik. Metodologinya sudah oke. Cuman kekurangan dari referensi jurnal. Nah, itu kekurangannya di situ. Nah, ini baru satu jurnal yang menjelaskan yang kita sangat memahami, sangat ada keterkaitan dengan hadis yang dijelaskan tadi. Tapi itu baru satu sisi.
Seperti Ustaz jelaskan kemarin, kalau dicari dari beberapa jurnal yang hasilnya berbeda, mungkin bisa menjelaskan lebih banyak, lebih panjang tentang makna keberkahan yang diperoleh oleh orang yang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nah, ini baru satu. Nah, ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak, kita lihat hadis pertama dulu. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Salman. Qal qara'tu fit Taurati. Saya membaca dalam kitab Taurat. Salman al-Farisi ini awalnya beragama Nasrani. Anna barakatat ta'am al-wudu'u qablahu. Fazakartu zalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal barakatut ta'amil al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dah. Nah, saya membaca dalam kitab Taurat, kata Salman, bahwa keberkahan makanan itu adalah ada pada al-wudu. Nah, wudu ini tidak diartikan seperti wudu ketika hendak sholat. Al-wudu qablahu, berwudu sebelum menyantap makanan. Ternyata di situ letak keberkahannya. Maka hendaklah setiap makan itu membersihkan makanan. Berwudu artinya membersihkan, mencuci tangan dan membersihkan mulut. Boleh berkumur-kumur dulu, nah kemudian membasuh tangan sehingga bersih. Itu yang ada di dalam kitab Taurat. Lalu saya sampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan barakatut ta'am al-wudu'u. Nah, keberkahan makanan itu ada pada wudu qablahu dan wudu ba'dahu. Ada sedikit tambahan dari Nabi, dari apa yang disampaikan oleh Salman yang dia temukan di dalam kitab Taurat. Kalau dalam kitab Taurat, hanya membasuh tangan sebelum makan. Tidak menyebutkan mencuci tangan sesudah makan. Ini menunjukkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah menyempurnakan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat. Berarti dalam Taurat ada etika atau ajaran tentang adab makan, dalam Islam juga ada. Bahkan disempurnakan lagi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak cukup hanya membersihkan makan, membersihkan tangan dan mulut sebelum berwudu, seperti ada dalam kitab Taurat, tapi juga mesti membersihkan mulut dan tangan setelah makan. Nah, ini yang dimaksud dengan wudu. Nah, itu ya. Jadi makna barokah sudah tadi, itu ada penambahan manfaat yang di luar dari perhitungan kita. Itu adalah barokah. Tidak kita perkirakan, tapi dia mengandung kebaikan yang banyak. Dan bahkan tidak bisa kita ukur. Itulah keberkahan. Nah, keberkahan yang ada pada makanan, itu ada pada tindakan atau perbuatan membasuh tangan sebelum makan dan sesudah makan. Tadi dijelaskan betapa banyaknya temuan-temuan ilmiah tentang itu. Nah, tidak kita ulang lagi. Baik. Makna mufradat jelas ya. Barokah, keberkahan, ta'am makanan, al-wudu, membasuh tangan sebelumnya, qablahu, kemudian ba'dahu dan sesudahnya. Hadis ini itu diriwayatkan oleh banyak perawi, di antaranya ada Abu Daud at-Tayalisi, kemudian Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Abu Daud dalam kitab Sunannya, kemudian At-Tirmizi dalam kitab Sunannya, At-Tabrani dalam Mu'jamnya, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, kemudian Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya juga. Nah, yang diriwayatkan dari seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Itu hadis yang pertama. Sekarang kita lihat hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Ittaqu di sini artinya waspadalah atau takutlah, hindarkanlah, jauhilah. La'inaini. Nah, la'inun secara bahasa artinya yang melaknat. Artinya dua hal penyebab laknat. Nah, wa man la'inani ya Rasulullah? Apa dua hal penyebab laknat itu ya Rasulullah? Qal allazi yatakhalla fi tariqin nas au zillihim. Itu orang yang yatakhalla. Yatakhalla artinya buang hajat. Makanya kalau tempat buang hajat itu namanya khala. Khala itu bisa diartikan dengan WC atau juga haid. Jadi yatakhalla orang yang buang hajat di WC atau orang buang di satu tempat atau tempat buang hajat. Yatakhalla membuang hajat fi tariqin nas, di dua tempat. Yang pertama, jalan yang dilewati oleh manusia. Walaupun tidak di tengah jalan, bisa di tepi jalan, tapi pengaruh atau bau ataupun kotoran dari buang hajat itu mengganggu orang banyak yang lewat di situ. Nah, walaupun saat dia buang hajat tidak ada orang. Nah, ini juga tak boleh. Itu akan mendatangkan laknat. Apa bentuk laknatnya? Mungkin orang yang lewat ketika terganggu dengan najis yang dikeluarkan itu, mereka akan mencaci maki, sehingga keluar sumpah laknat dalam mulut mereka. Nah, itu. Ataupun zil. Zalla yazillu. Zillun. Itu artinya tempat berteduh mereka. Tempat istirahat mereka. Tempat duduk-duduk mereka. Nah, jangan buang hajat di situ. Walaupun saat itu mereka tidak ada. Itulah dua tempat yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai buang hajat di tempat itu. Baik, dari sisi makna tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah. Dan juga syarahnya, fikul hadisnya. Nah, cuman dalam makalah ini masih kekurangan referensi. Ya, kalau bisa cari 7 jurnal minimal atau lebih yang menjelaskan persoalan yang sama dari dimensi yang berbeda. Kalau tadi hanya dari satu jurnal, hanya menemukan satu saja. Tapi kalau seandainya ada banyak jurnal, mungkin banyak informasi yang bisa menjelaskan makna hadis ini. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, untuk makalah ini kita cukupkan sampai di sini. Masih ada makalah berikutnya?